seperti di awal tadi pemirsa kita akan membahas kompetisi yang lain. Ini kaitannya dengan olahraga yang sampai dengan hari ini belum juga selesai. Ada PSSI, ada bola, kemudian ada juga soal kompetisi-kompetisi, turnamen-turnamen yang ini punya siapa itu masih belum jelas hingga malam hari ini. Kita bahas ya Bang Ege ya. Dan ini membuktikan bahwa news.pol yang kata Pak Ucup Klik pada awalnya itu tetap setia terhadap sepak bola. Karena agak mirip news.ball katanya. Ball, sepak bola. Oke, saya mau perkenalkan terlebih dahulu narsum kita yang sudah hadir. Ada Pak Irman Nahumaruri, begitu katanya. Selamat malam. Mantan pemain gitu ya. Mantan pemain. Sebutkan begitu ya. Iya. Pemain. Jelas dong, mantan pemain sepak bola. Oh iya. Mantan pemain. Tapi hati-hati. Mantan pemain sepak Ini bola pemain maksud saya. nasional. Dan pemain nasional itu never die. Bukan iya. cuma tentara yang never die. Dia tetap sekarang memegang akademi sepak bola ya. Gitu. Bola selamanya. Ya. Oke, ada Pak Haryo juga mewakili dari PSSI. Selamat malam. Ya. Yang saya juga mengucapkan terima kasih Gusmis mau datang malam hari ini. Terima kasih. Saya sempat deg-degan juga tadi nggak mau datang ya. Tepuk tangan dong Gusmis tim transisi. Ada Pak Edi juga dari Bopi ya. Selamat malam, sudah hadir pada malam hari ini. Dan ini nih Bang Ege, nggak pernah selesai. Turnamen, katanya turnamen, PSSI punya turnamen, pemerintah punya turnamen. Kita mulai dengan kabar baik dulu lah ya. Ya. Kita tanya kepada Gusmis, apa rencana selanjutnya yang melibatkan pemain-pemain kita untuk bisa berkompetisi lagi, walaupun mungkin bentuknya turnamen misalnya. Ya, kami dari tim transisi mendapatkan mandat yang pertama untuk menggelar pertandingan. Ini mandat turnamen. Menpora apa mandat Presiden? Mandat dari Menpora. Yaitu tugasnya dan itu tentu ada mandat dari Presiden, yaitu ada menggelar pertandingan turnamen atau kompetisi yang tujuannya agar sepak bola tidak berhenti, terus bergulir, dan kami tanggal 15 insya Allah akan kick off Piala Kemerdekaan. 15 Agustus ini? Ya, yang diikuti oleh 24 klub divisi utama di 6 kota, yaitu Madiun, tuan rumah, Solo, Bantul, Medan, Serang, dan Cilegon. Ada sekitar 67 pertandingan yang akan digelar, dan insya Allah ini akan menjadi gairah baru bagi para insan sepak bola. Kami kemarin bersama klub diundang oleh Bapak Presiden ke Istana menyampaikan bahwa reformasi total terhadap sepak bola jalan terus, dan beliau berpesan supaya Piala Kemerdekaan ini menjadi starting point, langkah awal untuk bagaimana melahirkan sepak bola yang sportif, profesional, transparan, fair play, dan tentu tidak ada pengaturan skor. Kata Presiden, jangan sampai sudah ketahuan siapa juaranya. Ini kalau Piala Kemerdekaan belum ketahuan ya? Biarkanlah juaranya nanti diketahui setelah final. Karena ada kecenderungan yang sebelum-sebelumnya itu sudah ketahuan siapa. Ini kata klub loh. Kata klub divisi utama. Bukan kata kami. Jadi jangan dihabiskan dulu. Saya agak berbeda dengan Anda. Jangan dihabiskan. Saya ingin mendengarkan apa kata Presiden dalam pertemuan itu. Maaf ya. Persis. Ya. Lalu jangan ada penentuan siapa pemenangnya sebelum dimulai. Iya. Yang kedua, jangan ada kerusuhan. Lalu kemudian harus sepak bola kata Presiden tidak hanya olahraga, tetapi juga tontonan bagi masyarakat, dapat menghibur masyarakat, dapat mempersatukan seluruh segmen masyarakat, membangun kebanggaan kita sebagai bangsa. Yang sangat terharu, Pak Presiden kemudian tanya kepada kami, berapa hadiahnya? Juara pertama 500 juta, juara kedua 300 juta. Presiden kok kecil sekali. Oh kecil ya. Presiden menambahkan juara pertamanya 1,5 miliar, juara keduanya 1 miliar, dan juara ketiganya 750 juta. Itu artinya kata Presiden, kata Presiden, ini perhatian kami serius pemerintah terhadap sepak bola, bahwa pembekuan bukan akhir, bukan musibah. Pembekuan mari kita jadikan awal bagi kebangkitan sepak bola nasional. Ya, ini saya harus potong Mas Effendi, saya harus potong ya. Karena? Jadi kalau mendengar kata Gusmis tadi itu ada wejangan dari Presiden Jokowi juga, saya langsung ke Mas Aryo, ini menunjukkan bahwa Mas, apa yang dilakukan oleh tim transisi ini didukung sekali oleh Presiden. Pertanyaan saya lah, bagaimana dengan nasib PSSI gitu? Ya iyalah, pasti didukung banget sama Presiden. Iya, makanya kita ini saya agak berbeda menanggapinya. Dia sebetulnya di balik pertanyaan itu dia ingin mengatakan
kenapa ya Mas Aryo kelihatannya PSSI tidak didukung presiden? Kira-kira begitu. Enggak, mungkin pertanyaan saya juga ini, sempat dilibatkan tidak untuk ikut mengatur pertandingan-pertandingan ini atau turnamen-turnamen ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi bicara masalah tim transisi, kita tidak akan banyak komentar. Karena apa yang dibuat oleh tim transisi, sekalipun didukung oleh presiden, rajanya presiden, itu adalah turnamen yang ilegal. Karena apa? Acuan kita adalah aturan perundang-undangan, begitu. Jadi kita tidak perlu banyak komentar tentang itu, dan kita nanti tinggal lihat ke depannya seperti apa. Kalau dikatakan PSSI tidak didukung juga suatu hal yang keliru. Karena apa? Awal mula yang mendapatkan perhatian dari Bapak Presiden, berdasarkan data yang kita dapatkan dari Pak Erick Thohir, adalah Piala Presiden. Yang tadinya Piala Indonesia 1. Sebentar. Sebelum pemirsa bingung, jadi Piala Presiden dengan Piala Kemerdekaan ini adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Mengapa berbeda? Ini ada turnamen yang dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan dan aturan dari FIFA, dan ada turnamen yang dipersiapkan hanya untuk sekedar lucu-lucuan saja. Seolah ada kegiatan, karena yang dicari Piala hanya kegiatan. Piala Presiden sendiri kapan dilaksanakan? Tanggal 30 menurut Pak Erick sudah di Agustus ini juga. Sampai dan itu akan supaya komplit. Ya. Nah, ini kelompok kami menyajikan yang komplit ya. 30 Agustus sampai 30 Agustus itu sampai dengan pertengahan November. Dengan berapa klub yang mengikutinya? 16 klub yang mengikutinya. Ada klub dari ISL yang Super League dan ada yang dari divisi utama. Mengapa demikian? Karena beberapa klub dari ISL sudah membubarkan diri, bukan cuma mengundurkan tapi membubarkan diri. Intinya apa? Turnamen yang dilakukan, dua-duanya turnamen, tapi ini adalah turnamen bersifat pre-league. Jadi untuk persiapan ke arah ISL-nya itu nanti. Nah, apakah ISL akan berjalan ataupun tidak, kita lihat ke depannya seperti apa begitu. Karena kita juga sudah mendapatkan informasi yang sama, sebagaimana tadi Pak Misrawi katakan, sudah dapat wejangan dari Bapak Presiden, ini juga begitu, Pak Erick juga sudah dipanggil langsung. Bahkan oleh Bapak Presiden, sudah bertemu dengan Bapak Presiden. Makanya mendapatkan kepastian itu juga tanggal 30 akan dilakukan kick off di Denpasar. Itu juga sudah ada atas seizin Pak Presiden? Iya. Jadi ini agak nanti biar Gusmis yang menjelaskan ya. Jadi yang ini sudah agak komplit katanya. Dapat wejangan Pak Presiden, didukung PSSI, gitu. Apalagi didukung juga oleh Bapak Menpora katanya. Bapak Menpora ikut mendukung. Iya. Mendukung juga. Cuma nggak dapat tambahan hadiah dari Bapak Presiden, enggak ya? Memang harus dilakukan. Enggak, yang di situ kan dapat tambahan Ini kan dapat tambahan jadi 1,5 M. Justru ini nanti yang akan kita lihat tambahannya. Sebentar Mas Fendi, sebentar. Diambil dari mana Sekarang tambahan itu? saya sekarang ke Pak Edi dulu. Pak Edi dari Bopi. Ini Pak Edi ketika Gusmis tadi ngomong, Bapak ketawa. Pak Haryo ngomong, ketawa. Jadi kalau Bopi sendiri posisinya di mana nih Pak? Posisi Bopi itu kan sebetulnya sederhana saja. Tugasnya hanya satu. Untuk turnamen ini hanya memverifikasi. Turnamen yang mana nih Pak? Dua-dua. Kemerdekaan atau Presiden? Dua-duanya. Dua-dua. Jadi dua-duanya turnamen ini diakui? Diakui. Siapa bilang yang tidak diakui? Itu Jadi diakui. menurut Bopi kedua-duanya legal. Legal. Sementara menurut Mas Haryo tadi ada satu yang Tidak ilegal. Yang ya. ilegal. Itu kan boleh saja Bung Haryo iya. menanggapi demikian. Iya. Tapi yang pasti kan semua sudah diserahkan dan diinstruksikan kepada Presiden, keduanya legal. Buktinya dua-dua dipanggil Presiden. Tapi kira-kira apa yang menjadi alasan dari Pak Presiden sendiri untuk memperbolehkan kedua turnamen ini dijalankan? Padahal dijalankan oleh dua penggawa yang berbeda begitu. Saya kira sudah dijelaskan oleh... Saya ingin menjelaskan. Pak Presiden juga menyampaikan dalam pertemuan itu, ini langsung bukan ini Presiden yang bilang, bukan Haryo, bukan PSSI. Karena ini temannya Pak Presiden, jadi Presiden bicara ke temannya langsung juga menyinggung tentang Piala Kemerdekaan. Ya, tentang Piala Presiden. Piala Presiden juga. Oh iya, apa katanya? Pak Presiden intinya ingin mengatakan bahwa walaupun pembekuan masih berlangsung, pertandingan tidak boleh berhenti. Saya ingin mengklarifikasi bahwa Piala Presiden bukan event yang digelar oleh PSSI. Piala Presiden adalah event yang digelar oleh Mahaka, independen. Pihak ketiga begitu maksudnya? Pihak ketiga independen dan Tapi kami ikut didukung oleh PSSI, boleh nggak? Ikut didukung oleh PSSI. Sama seperti pilkada, ada yang mengusung, ada yang mendukung. Sebenarnya Mahaka tidak ada kaitannya dengan PSSI, dia kaitannya dengan harus rekomendasi dari Bopi. Kami dari tim transisi juga berkomunikasi sebenarnya dengan Mahaka dan tidak ingin mengklaim bahwa itu adalah milik tim transisi, tidak. Ya. Kami berkomunikasi dengan Mahaka dan menyatakan ingin berharap agar Piala Presiden
sejalan dengan prinsip-prinsip reformasi sepak bola. Jadi tidak boleh ada pengaturan skor, fee pemain dibayar, tidak ada pemukulan wasit, tidak boleh ada kericuhan. Itu guidance ya. Tapi kalau Effendi itu ketawa, guidance yang Kalau dia ketawa setelah saya datang ke sini. bukan, kalau pemukulan ya memang nggak boleh di semua turnamen apapun, nggak boleh itu memukul wasit. karena kemarin ada Polda Jateng, itu kan ricuh tuh finalnya itu. Jadi kami tekankan, misalnya kami di Piala Kemerdekaan punya standar pengamanan cukup ketat. Saya bilang, saya jelek-jelek begini suka nonton Manchester United di Old Trafford. Oh, benar. Bagaimana cara pengaturan penonton di situ, bagaimana pengamanan lapangan di situ. Iwel ketawa. Ya, kita dengar sebentar dari Maka prinsip-prinsip itu nanti kami ingin terapkan dan kami sampaikan kepada Mahaka. Sebenarnya kalau diatur dengan sangat baik, tidak perlu ada kericuhan. pasti Mas Aryo harus langsung menjawabnya ya. Tapi Silakan, ya. pemain dulu sedikit baru ke Mas Aryo. Pemain menanggapi ini ada 2, 1 ilegal, 1 jangan bilang ilegal dong. Enggak, memang dua-duanya iya legal. dibilang ilegal. Kan baru satu sisi Kata- yang itu bilang kata ilegal. Mas Aryo, Iya, bagaimana pemain nasional yang never dies ini? Ya, kalau Merasa- Pusing nggak sih sebagai pemain Ya, melihat kalau saya ini lihat nggak sebagai mantan selesai? pemain dan saat ini juga saya bisa merasakan ya pemain-pemain yang saat ini tidak bermain. Sebenarnya kompetisi 2 ini bagus saja bagi pemain-pemain semuanya. Sah-sah aja sebenarnya Betul, ya ya dua-duanya. artinya mereka bisa kembali mendapat fee Kesempatan. pertandingan, terus sentuhan film bola mereka itu sudah hilang. Akan tetapi kalau kompetisi itu kompetisi yang mana gitu. Oke lah turnamen, Ya. tapi turnamen itu kan pemain itu membutuhkan seperti apa? Seperti wasit juga yang bagus ya, terus perangkat pertandingan. Oke lah mereka merasakan atmosfer pertandingan, Ya. tapi kan tidak hanya mereka berkompetisi di turnamen ini saja. Kan tapi kan banyak faktor juga seperti wasit. Ya. Karena kita tidak bisa tidak bisa segitunya bilang kompetisi ini atau turnamen ini berjalan. Tapi kan banyak faktor juga seperti pemain ini kan bikin kompetisi yang betul-betul yang kompetitif. Ya, kalau kompetisi bersih, cuma begitu ya? betul. Ya kita sepakat lah kompetisi harus bersih. Ya. Itu semua sepakat gitu. Cuma kan kompetisi yang bisa menaikkan level permainan mereka. Gitu. Kalau ini Piala Kemerdekaan berapa klub tadi, Gusmis? 24 klub. Semua dari liga yang paling top atau gabungan? Divisi utama. Oh, divisi utama. Oh, semuanya divisi utama. Divisi utama. Tapi tadi di sini juga ada divisi utama loh. yang Ada menarik 3 dari Ciamis, 16 klub, ya dari ISL dan juga ISL divisi tambah? utama. 13 klub ISL dan 3 divisi utama. Ini berarti lebih kompetitif yang mana? Iya, saya pikir semakin banyak tim bermain juga semakin Semakin bagus, bagus, Pak. Cuma kan kita harus lihat juga turnamen ini seperti apa. Kan kita tidak menjamin bahwa turnamen akan sukses. Karena kita kan belum tahu bukti seperti Iya, apa. iya, iya. Ya kan? Ya saya Ini pikir Presiden lo yang nerima. Iya, Anda tapi kok jangan ragu-ragu. iya betul. Saya bilang kalau Iya kan? semangat seperti ini kalau kita gabungin duduk bersama saya pikir kita akan sukses, Pak. Betul, Pak. Iya, karena kompetisi Ini contoh pemain yang benar-benar menguasai aturan dan mengikuti jenjang dari bawah sampai dengan puncaknya. Contohnya ini, karena pemain kalau- nasional tertanam di situ. Mau diapakan ini turnamen? Apakah cuma turnamen buat lucu-lucuan, menyambut 17-an, atau cuma turnamen untuk menghibur Bapak Presiden supaya seolah-olah oh ya kerjaannya ada, Ya, padahal nothing. Ini tadi yang disampaikan oleh pemain nasional. Jadi mereka merasakan betul bahwa banyak sekali aspek yang bisa membuat turnamen itu bisa menjadi turnamen. Kalau nggak setuju boleh loh, jangan. kalau saya tidak berpihak ke satu. Oh, Iya, iya, iya. Oke, ini bagus sekali. Baik, kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. jangan Masih- lupa ya ujungnya tadi lucu-lucuan. Gus, Iya. Apakah ini- Gusmis yang memang mau mengadakan pertandingan lucu-lucuan atau turnamen Kita lucu-lucuan tahan, ya? Gus, kita tahan, Kita Gus. akan bahas lagi lebih lanjut pemirsa di News.pol saat lagi, jangan kemana-mana.